Fenomena LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender di berbagai kota besar Indonesia dinilai semakin nyata dan menjadi tantangan serius bagi gereja, keluarga, hingga pemerintah. Di tengah derasnya perubahan sosial dan pengaruh budaya global, gereja diminta tidak hanya bereaksi ketika masalah muncul, tetapi juga harus memiliki kesiapan pastoral dalam mendampingi mereka yang terjerat perilaku seksual menyimpang. Wakil Ketua BPD GBI DKI Jakarta, Pendeta Sabto Edi Raharjo menegaskan, gereja harus membekali para gembala dan pengerja dengan pemahaman yang benar agar mampu memberikan konseling, pendampingan, serta pengarahan secara tepat kepada jemaat yang menghadapi persoalan LGBT, baik di lingkungan keluarga maupun di dalam gereja sendiri. Menurutnya, kasus-kasus seperti ini kini tidak lagi jauh dari kehidupan gereja. Bahkan, ada keluarga pelayanan yang harus menghadapi kenyataan pahit ketika pasangan hidupnya ternyata terlibat hubungan sesama jenis. Situasi ini dinilai menjadi alarm bagi gereja agar lebih siap menghadapi pergumulan zaman, tanpa kehilangan kasih, tetapi tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya latar belakang dari kenapa ini harus kita berikan perhatian, memang gereja ini kemampuannya memberikan berusaha sebaik mungkin itu, yaitu dengan memberikan seminar-seminar, ya. Terus gembala harus mempunyai pengetahuan tentang hal ini, karena kalau tiba-tiba datang kepada mereka seorang yang mengakui itu atau korban daripada LGBT, pasangannya sudah mempunyai pasangan yang lain yang sejenis, dan ini hari-hari ini banyak terjadi di dalam gereja. Bagaimana dia harus bisa mengkonselingi yang baik tentang orang-orang yang sedang mengalami ini, ya. Sehingga memang gereja harus dipersiapkan betul-betul dengan segala pengerjanya untuk bisa memberikan pengarahan, memberikan arahan, memberikan sharing, karena yang kasus-kasus gini ini tidak bisa secara umum dia ceritakan kepada orang lain, bahkan banyak yang disembunyikan. Bahkan saya pernah ada seorang WL yang suaminya tiba-tiba memang sudah kelihatan, tetapi baru kelihatan setelah dia tinggalkan dalam waktu yang lama dan harus bergabung dengan komunitas homoseks. Di kota ini dia tinggalkan istrinya dan dia bergabung di sebuah apartemen. Jadi dia tidak mempunyai kecukupan keuangan yang baik sesungguhnya, karena istrinya lebih baik, tapi istrinya ini melayani Tuhan dan berdua ke gereja bersama-sama, tetapi akhirnya karena di dalam rumah dia tidak pernah diapa-apain sebagai istri, diapa-apain ini maksudnya tanda petik dalam hubungan suami istri, sehingga lama-lama dia mulai curiga dan melihat ternyata suaminya sudah terjebak dalam hubungan sejenis. Ini memang bukan hanya sekedar orang yang bersangkutan, kan, tetapi bagaimana Tuhan melihat. Sodom dan Gomora kan juga demikian, bukan perkara orang-orang itu, tapi memang dosa ini sudah demikian luar biasa di kota itu. Tetapi bukan hanya itu, tetapi bagaimana Tuhan melihat ini yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kita sebagai manusia kalau punya rencana, punya maksud, punya tujuan, dan ada yang menyimpang dari tujuan kita, tentunya kita sangat marah tentang hal itu, terutama apalagi tujuan ini untuk tujuan yang sangat mulia, sangat baik. Demikian pula Tuhan tentunya sangat marah, sehingga kota Sodom dan Gomora ini dihabisi sama Tuhan. Nah, untuk itu maka kita memberi kesadaran, bukan karena supaya orang-orang yang melakukan ini maka diberikan penghukuman Tuhan. Tentunya kita memberikan sharing, memberikan konseling, dan memberi arahan dan juga pengetahuan supaya orang-orang ini ngerti bahwa itu berdampak bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi itu berdampak memang menyenangkan diri sendiri, tapi itu berdampak kepada bahkan tanah yang diinjak sekalipun, di tempat dia berada, keluarga, dan dimanapun dia berada, karena Tuhan sangat tidak suka tentang hal ini. Maka segala cara akan pasti Tuhan melakukan. Kenapa Sodom dan Gomora dibakar? Karena supaya kota itu tidak ada dengan segala dosa-dosanya yang kecil di hadapan Tuhan. Kita mengarahkan, kita memberikan pengertian, bahkan kita menuntun kepada mereka. Tetapi kedegilan,
Dan hubungan ini bukan hanya hubungan jasmani, tetapi secara roh juga terlibat di dalamnya, mengikat. Sehingga beberapa kali saya konseling, ya, yang pertama dengan pria yang kewanita-wanitaan datang kepada saya nggak tahu kalau dia ingin saya hamba Tuhan, pendeta, bisa didekati dia dengan kemayu begitu ya, cowok celana mini terus di mall ini, terus pakai hak tinggi, datang dengan keluhan-keluhan yang biasa karena pacarnya pulang ke Amerika dan dia harus diajak. Dia sedang kebingungan mau ikut ke sana atau tetap di Indonesia, karena di Indonesia mempunyai usaha sebagai desainer tradisional. Lalu kalau dia tinggalkan di sana belum tentu laku dan seterusnya. Hanya itu. Tapi lama kelamaan saya tahu itu bukan hanya sekedar itu. Ketika dia sering menghubungi, kadang-kala mengingatkan makan siang, kadang-kala mengingatkan kesehatan, segala sesuatu dia memberi perhatian yang luar biasa. Maka saya mulai tahu bahwa ini ada roh yang lain, roh yang berbeda. Sehingga saya dengan kesederhanaan dan ketidakmengertian, saya hanya arahkan dia untuk ketika bertemu, saya berkatakan kembalikan dalam firman Tuhan. Yaitu bahwa di dalam firman Tuhan itu hanya ada dua hal, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada di dalamnya yang laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, atau laki-laki berubah menjadi perempuan atau perempuan berubah menjadi laki-laki. Tidak ada dalam Alkitab, Kejadian Wahyu. Dan Kejadian, maka Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi harus dua ini. Alatnya pun disediakan untuk menjadi satu tubuh itu, dua alat yang tepat dan tidak bisa antara alatnya laki-laki dengan alatnya laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak bisa. Untuk menjadikan keturunan seperti perintah Tuhan, diberkati lalu beranak cuculah, maka dia sudah bukan hanya perasaan, pikiran, tapi juga alatnya di dalam fisiknya juga sudah dibedakan dan sudah dicocokkan tepat, dan itu semua dilihat baik lalu diberkati. Iya, termasuk penyimpangan itu termasuk tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, bukan perbuatannya bukan orangnya yang dihabisi, tetapi perbuatannya itu yang harus dihabisi. Maka saya yakin dan percaya bisa, dan pasti bisa kalau ada kemauan. Ya, jadi kesadaran dan kemauan, sehingga kita perlu menyadarkan sesuai dengan firman Tuhan, harus memilih. Kalau tidak memilih, mau laki-laki atau perempuan, lalu kita berkatakan kamu itu laki-laki, harus menjadi laki-laki. Kalau kamu tidak jelas, jadi tidak, yang ini yang pernah saya sampaikan, kalau kamu tidak jelas, maka orang lain pun memperlakukan kamu dengan tidak jelas. Tapi kalau kamu jelas laki-laki, maka orang lain juga memperlakukan kamu sebagai laki-laki dengan jelas. Tapi kalau kamu laki-laki tapi kok perempuan, laki-laki kok bertindak seperti perempuan dengan laki-laki yang lain, maka tidak jelas. Maka orang lain pun juga tidak jelas dalam kamu. Tadi saya sampaikan. Maka orang lain pun juga tidak menghargai dengan jelas. Orang lain juga memperlakukanmu dengan tidak menghargaimu, hanya memanfaatkan kamu. Ingat, pasti hanya ingin memanfaatkanmu. Tapi hubungan itu hanya seperti hubungan binatang dan tumbuh-tumbuhan, yaitu simbiosis. Tidak bisa diharapkan tentang hubungan kasih. Ya, karena apa? Karena tidak jelas. Sehingga yang ada hanya hubungan simbiosis. Kalau nggak saling menguntungkan, ya yang satu rugi, satu untung. Atau dua-duanya tidak saling dirugikan. Itu aja. Tidak ada kasih di dalamnya sama sekali, hubungan yang Tuhan minta di dalam Alkitab kita. Puji Tuhan, Indonesia, seperti apapun Indonesia, masih mempunyai religius, rasa beragama yang kuat apapun agamanya. Sehingga pilihan itu masih terlihat jauh. Walaupun pelaksanaannya dalam masyarakat sudah begitu marak. Ya, peran pemerintah itu penting sekali. Bukan hanya ini
ini harus tanggung jawab semuanya. Gereja juga, pemerintah juga. Artinya pemerintah itu memberikan hukum yang jelas. Jadi di samping pemerintah memberikan hukum yang jelas, pemerintah juga menyiapkan edukasi dan lain sebagainya kepada masyarakat. Jadi inisiatif pemerintah untuk mengedukasi masyarakat, baik lewat agama maupun lewat kehidupan masyarakat yang lain. Jadi baik lewat agama maupun lewat kehidupan masyarakat, segala cara harus dipakai. Jadi untuk dosa sejak zaman Sodom dan Gomora itu, paling tidak kita di dalam negara Indonesia harus ditahan untuk bisa mendapatkan keleluasaan, yaitu kecuali, dan pemerintah sanggup lakukan itu dengan hukum. Jadi dengan hukum pemerintah harus lakukan itu, karena ini kan negara demokrasi. Jadi kalau tidak ada hukum yang memperlakukan mereka dengan tepat, maka yang terjadi biasanya penghakiman masyarakat, norma-norma masyarakat yang terjadi. Paling utama yaitu dalam Kejadian, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Maka ketika dia diciptakan, dalam Kejadian 2 itu dikatakan, maka diberkatilah mereka dan beranak cuculah, kuasailah bumi, dan seterusnya. Maka dalam firman Tuhan itu jelas laki-laki dan perempuan. Kalau sistem yang Tuhan bangun, Tuhan buat ciptanya ini menjadi berubah, bukan berkuasa atas bumi, tapi justru bumi menguasai kehidupan manusia. Ya, jadi supaya manusia itu berkuasa, memang dia harus sesuai dengan natur yang Tuhan berikan. Kalau dia berubah, maka pasti dunia yang akan menguasai kehidupannya.